Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sana, dulur, sahabat, konco-konco arek. Kali ini kita akan membacakan sebuah puisi dari seorang penulis ternama dan juga puisi dari seorang sastrawan yang terkemuka. Pada bincang-bincang yang terdahulu kita sudah membahas tentang chapter ketiga dari buku Indonesia bagian dari desa saya. Pada chapter ketiga kita telah menemukan tentang peristiwa budaya yang sudah bertransformasi ke hal yang baru. Nah, pada chapter keempat dan kelima ini Mbah Nun menulis tentang pendidikan, juga syarah dari penjelasan dari sebuah puisi karya penyair Umbulandu Paranggi rahimahullah. Nah, sebelum kita masuk ke chapter kelima, kita bacakan dulu puisi dari Mbak Nun. Puisi berdendangnya begini. Anak-anakku, engkau lahir tidak untuk jadi piring bagi nafsu makanku, melainkan untuk berkobar menjadi api yang baru. Akarmu minum air dari tanahnya, seperti aku dan siapapun saja. Menghujam sendiri ke pusat bumi rahasia. Daunmu menghirup udara segar miliknya, seperti aku dan seluruh manusia menggapai sendiri wajah langit maya. Nah, puisi yang ditulis tentunya oleh Mbak Nun ini ya, karena tidak disebutkan siapa penulisnya, berarti Mbak Nun yang nulis ini. Karena memang Mbak Nun juga memiliki karya-karya yang dibukukan tentang puisinya. Nah, lain kali insya Allah kita bahas puisi yang ditulis oleh Mbak Nun dalam rangkuman puisi itu. Namun dalam tulisan pada chapter keempat dan kelima ini muatannya memang banyak puisi. Dan yang saya dapatkan dari telaah dan tadabbur puisi Mbak Nun ini mengerucut kepada edukasi, pendidikan, tarbiyah, juga ngangon lah kalau ini bahasa Jawa. Nah, di sini Mbak Nun di tahun 1979 ini menerapkan puisinya kepada para orang tua di Nusantara. Dalam arti kata, para
para orang tua dibisiki puisi oleh Mbah Nun agar membimbing, menuntun, menyuluh anak-anak mereka menuju dunia kedewasaannya, bukan untuk menjadi nafsu makan orang tuanya, melainkan agar anak-anak itu nantinya menjadi anak yang menemukan ekspresi dalam jiwanya, yang tentunya ekspresi yang terbimbing oleh pendidikan tadinya. Di sini ada sebuah kata yang sangat menarik ini. Berapa banyak orang tua yang percaya pada kemerdekaan anaknya sendiri lebih dari kepercayaan terhadap konsep dan rencananya sendiri. Nah, ini perlu kita kunyah-kunyah sebaik kata-kata ini, kalimat lah ya, kalimat ini. Berbicara tadi tentang puisi Mbah Nun yang bermuatan puisi, di sini ada contoh kecil daripada peristiwa yang dialami oleh Hasan, di mana chapter keempat ini judulnya berapa jumlah Hasan di desa. Nah, di sini ada seorang Hasan yang memiliki minat yang begitu tinggi untuk menempuh jalur pendidikan hingga level tertinggi, hingga klasmen tertinggi, puncak klasmen tertinggi. Namun orang tuanya lebih mengarahkan Hasan agar Hasan berfokus untuk menghasilkan materi. Jadi bentrokan minat anak dalam hal pendidikan yang bertentangan dengan minat orang tua untuk anaknya. Ini peristiwa yang diceritakan dalam bentuk tulisan oleh Mbah Nun. Kita ulang kembali agar puisi Mbah Nun itu menjadi sebuah kaidah dalam dunia pendidikan Indonesia. Kita ulang lagi ya. Anak-anakku, engkau lahir tidak untuk jadi piring bagi nafsu makanku, melainkan untuk berkobar menjadi api yang baru. Akarmu minum air dari tanahnya seperti aku dan siapapun saja, menghujam sendiri ke pusat bumi rahasia. Daunmu menghirup udara segar miliknya, seperti aku dan seluruh manusia menggapai sendiri wajah langit maya. Nah, agak melompat daripada pembahasan. Nah, di sini Mbah Nun di tahun 1979 ini menerapkan puisi ini pada pusat-pusat pemimpin di masyarakat, dan di sini lebih tepatnya kepada bapak. Namun jika kita amati, puisi ini ternyata berlaku juga tidak hanya untuk para bapak ya. Tidak hanya berlaku pada bapak-bapak, yaitu bapak-bapak tukang deres, bapak-bapak tukang manen sawit, bapak-bapak tukang beca, bapak-bapak tukang bakso, dan para bapak-bapak lainnya yang tidak bisa kita sebutkan kemuliaan profesi mereka. Juga berlaku pada
kasta tertinggi daripada manusia di negeri ini, dalam arti kepemimpinan, yaitu kalau dahulu tentunya khalifah atau raja, sultan, king, queen. Namun di era pasca kemerdekaan tentunya tongkat kepemimpinan yang memiliki titah begitu sakti dalam arti kata lainnya tentunya adalah presiden. Nah, pada tahun 1998 ketika kita, tentunya saya atau teman-teman yang sekarang usia-usia 30 lebih lah, itu tentunya masih sekolah dasar itu. Nah, di sana ada peristiwa yang saya amati, penerapan puisi tadi, bahwa Mbah Nun sudah tidak lagi berpuisi secara lembut, seperti halnya ketika Nabi Musa dan Fir'aun, ya, peristiwa wa kullahu qawlan layyina. Jadi, dan katakan kepada Fir'aun itu kosakata yang lembut. Namun ketika kosakata yang lembut itu sudah lagi tidak dimengerti oleh para bapak-bapak yang menjabat di dunia pemerintahan, maka harus menggunakan tongkat lagi, dibelah lagi lautan itu. Dalam artian pada tahun 1998 terjadi penerapan puisi yang dalam arti lebih kepada puncak klasmen tertinggi. Tidak hanya bapak tukang deres, tukang manen sawit, tukang becak dan lain sebagainya, tapi kepada bapak presiden. Maka pertimbangannya bisa jadi seperti ini. Jika kaidah, misalkan kaidah dalam fikih, ya, ada istilahnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ketika hal genting, hal-hal terlarang itu bisa dilakukan ketika hal genting. Nah, di sini bisa jadi peristiwa 98 itu adalah bukan peristiwa penerapan fikih ad-daruratu tubihul mahdzurat tentunya. Wah, ini sudah mulai agak panas, kita dinginkan dulu dengan sebuah lagu, ya. Lagu dari Sumatera Barat. Cabik-cabik si bulu ayam, kadang marape kadang maranggang, ketek salah piaksa katiduran, kadang iyo dalam runjangan, itulah barun sana, coba saudaro, itulah barun sana, coba saudaro. Nah, itulah lagu dari Minang yang sudah terkenal itu. Kalau sekarang ada lagu dari Mas Leto yang Sebening Senja itu, tapi saya tidak hafal rapnya gimana, ya.
Karena cinta yang kau berikan sebening senja, rasa itu dan senyumanmu sebening senja. Oh, salah kayaknya liriknya, nanti bisa diedit lah ya. Kalau lagi dari Batak ada kayak gini lagunya. Doge Aima doge idoge doge doge doge. Nah, itu lagu dari Sumatera Utara ya. Nah, nanti kalau salah-salah lagunya ini lalu ya, dimaafin ya. Karena cinta yang aku terima serpihan surga, rasa itu dan senyumanmu sebening senja, rasa itu dan senyumanmu sebening senja. Nah, balik lagi kita lur, sudah tidak panas lagi sepertinya. Jadi tahun 1998 itu adalah peristiwa yang sepertinya penerapan daripada puisi ini coba kita terapkan lur ya. Kita gubah. Kalau seandainya salah dalam mengubah, saya mohon maaf ya. Rakyatku, engkau lahir tidak untuk jadi piring bagi nafsu makanku, melainkan untuk berkobar menjadi api yang baru. Akarmu minum air dari tanahnya, seperti aku dan siapapun saja, menghujam sendiri ke pusat bumi rahasia. Daunmu menghirup udara segar miliknya, seperti aku dan seluruh manusia, menggapai sendiri wajah langit maya. Nah, tentunya mungkin di sana sudah ada peristiwa-peristiwa rakyat bumi pertiwi yang sudah menjadi nafsu daripada makanku tadi. Padahal kalau kita menerapkan undang-undang, ada undang-undang tentang bumi, tanah, air, udara mungkin ya, dan seluruh yang ada di dalamnya itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Nah, begitulah kurang lebih ada sebuah kaidah dalam bangsa Indonesia sendiri. Nah, di sini Mbah Nun menerapkan puisinya pada tahun 1998 kepada Bapak Presiden ketika itu. Dan alhamdulillahnya Bapak Presiden ternyata sudah tidak butuh lagi jabatan itu. Dan istilah yang diungkapkan oleh Mbah Nun, ora patekan. Patekmu itu istilahnya milik ya. Tekku tekmu, patekmu, tekmu tekku. Nah, itu sudah tidak ada lagi. Nah, dalam artian presiden ketika itu sudah menempuh spiritual tertinggi, bahwasanya kursi jabatan kepresiden itu miliknya tadi yang di puisi Mbah Nun tadi. Jadi bukan berarti Bapak Presiden ketika itu buruk ya, bukan. Akan tetapi presiden yang sudah masuk ke dalam kasta tertinggi daripada puncak spiritual, maka tentunya harus diisi oleh presiden yang
selanjutnya yang memang ingin memiliki kursi untuk memimpin bangsa ini, jika seorang presiden sudah masuk ke dalam spiritual tertinggi, tentunya tekku tekmu itu sudah habis. Maka dalam puisi ini tentunya banyak ritme-ritme yang ya tentunya terselubung. Dalam kasat mata tentunya kita melihat bahwasanya peristiwa itu sudah tidak lagi bebas berbicara, sudah tidak lagi ini dan itu dan lain sebagainya lah. Tetapi secara kemakmuran rakyat, nah itu level yang ada ketika itu juga tidak kita bisa anggap sepele ya, dibanding pasca reformasi. Nah tentunya bukan kapasitas seorang penderes lah untuk berbicara lebih jauh tentang hal itu. Tetapi kita akan berbicara tentang puisi Mbah Nun yang ketika di usia 26 tahun itu Mbah Nun terapkan untuk para bapak-bapak di Indonesia ini, baik bapak-bapak tukang apalah, tukang kayu, tukang ini dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 1998 Mbah Nun menerapkannya kepada Bapak Presiden. Nah tentunya pasca reformasi Mbah Nun sudah tidak lagi berkecimpungnya di dunia televisi, dan itu adalah kekeluhan kita semua. Sebenarnya kita itu adalah kecolongan ketika Mbah Nun sudah tidak lagi mau masuk ke dunia media ya. Saya masih ingat ketika di bulan puasa dulu seperti ini, bulan puasa seperti inilah, di penghujung senja itu Mbah Nun memberikan kultum lah sekitar 7 menitan seperti itu. Jadi ibu saya dulu itu menyuruh saya, "Leng rono apa onek ke TV ya." Zaman dulu masih belum ada PLN di desa saya. Jadi TV memang sudah dibeli. Nah, ini daripada bentuk konsumerisme yang ada ketika itulah. Beli TV dan dicolokkan ke baterai yang diisi ulang pakai air aki itu. Nah di waktu senja itulah ibu saya yang mendengarkan ini kultum daripada Mbah Nun. Nanti selang-seling itu kadang Zainuddin MZ almarhum, nanti ada Mbah Nun yang memberikan kultum. Nah dalam kultum ini yang saya ingat, di sana ada kaidah bersedekah. Jadi Mbah Nun ketika itu menyampaikan bahwa ia ingin diantarkan menggunakan becak dari rumah, dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Kemudian ketika disepakati nominalnya, kemudian Mbah Nun menuju ke tempat yang dituju itu, dan di sana Mbah Nun melebihkan nominal yang tadi telah disepakati tadi. Nah itu adalah bentuk kaidah bersedekah. Jadi ada tarik ulur seperti ini contohnya. Saya kalau Gojek nggak bisa, kayak sekarang udah nggak bisa itu ya, tapi kalau Gojek nggak bisa itu dulu lah. Seperti ini misalkan kesepakatan seperti ini, saya naik becak tawar 15.000 misalkan, karena berkemungkinan bapak tukang becak ini bisa melebihi 15.000 ini ya, budget cost daripada pengantaran ini. Maka setelah kita kesepakati 15.000, kita sampai ke tempatnya,
kita lebihkan jadi 20.000, padahal nanti bisa jadi bapak tukang beca ini sebelum ada kesepakatan tadi bisa 20.000. Jadi peristiwa sedekah 5.000 itu tidak tercatat oleh malaikat. Sebab gimana coba? Itu sudah menjadi hak dan kewajiban antara satu penumpang dan satu bapak tukang beca. Jadi di sana tidak ada peristiwa sedekah yang dikaidahkan oleh Mbah Nun tadi. Jadi kalau kita lihat memang Mbah Nun dari dulu memang sudah menerapkan kaidah-kaidah kebudayaan. Kalau kita ada dalam pelajar pesantren ya, ada kaidah usul fikih, usul hadis, usul tafsir, usulul aqidah. Ada banyak usul dalam, kalau dalam bahasa tentunya gramatikal, nahwu dan sorof dan lain sebagainya. Itu adalah hal urgen ya, yang hal wajib lah bagi seorang thalabul ilmi untuk menguasai usul-usul tadi. Tapi para pelajar santri lah, saya bilang lah ya, santri tidak belajar usul kebudayaan, atau kalau kita bahasarkan usulul hadarah, kalau kita Inggriskan basic of culture, atau kalau undang-undang itu kan kaidah, bisa kita kan kaidah lah. Jadi kaidah kebudayaan yang diterapkan Mbah Nun dalam mengkritisi pemerintah, dalam bersosial, tentunya harus kita temukan ini, kita rumuskan lah. Kan sekarang sudah banyak peneliti lah ya kan, daripada jauh-jauh neliti ke, misalkan neliti buku Karl Marx, meneliti buku Imam Al-Ghazali, meneliti buku Imam Ibnu Taimiyah, meneliti kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i, atau Musnad Ahmad bin Hanbal, punya Imam Syafi'i juga, Al-Bukhari punya Imam Bukhari tentunya. Daripada jauh-jauh kita teliti karya-karya yang memang sudah banyak juga yang meneliti hal itu, alangkah elok kalau dalam bahasa presiden ke 6 lah ya, alangkah eloknya bila kita meneliti usulul hadarah yang dirumuskan oleh Mbah Nun. Nah itu menurut hemat saya itu penting, itu usulul hadarah. Ya kalau kita nggak mau pakai istilah Arab ya pakai istilah Indonesia lah. Kaidah kebudayaan yang dirumuskan oleh Mbah Nun dalam puluhan karyanya itu ya, baik karya dalam bentuk visual, karya dalam bentuk buku seperti ini, karya dalam bermuamalah antar satu person dengan person lainnya. Nah itu menarik sepertinya untuk kita telaah. Contoh kecilnya tadi tentang kaidah kebudayaan Kultum 7 menit ya, atau contoh keduanya nih, kaidah puisi yang Mbah Nun terapkan dari bapak-bapak di rumah tangga ke bapak presiden. Tapi tadi presiden ke-6 jangan salah juga, kita perlu sebutlah, kalau orang baik itu kita sebutkan. Jadi bapak presiden ke-6 itu juga, kalau tadi bapak presiden kedua sudah menempati posisi kasta spiritual tertinggi, itu ora patean, itu sudah payah itu nak. Kalau puncak tertinggi lah itu. Kedua itu sudah tidak patean, wis ora enek tekmu, ora enek tekku, wis cukup ono. Nah itu. Kemudian presiden ketiga juga demikian, ketika bisa dikatakan dirampas lah kursi kepresidenan itu, dia tanggalkan semua atribut-atribut
kepresidenan itu. Dan presiden ketiga itu keluar dengan puncak spiritualnya tadi. Kemudian presiden keempat juga sudah menempuh jalur puncak spiritual tertinggi, di mana di bulan sebelum Ramadan sudah melakukan ibadah umroh ya. Selanjutnya presiden ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelima kok lali aku iki. Pak Soekarno. Kok jadi lenglung ini aku iki. Pak Soekarno 1966 Persemar apa itu? 65 Persemar, Pak Soeharto. Kemudian Bapak Harto reformasi, Mbah Amin Rais mencak ganti presiden jadi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pak Kiai ya apa meneh. Sorry. Pak Harto ya banun lah puisi mau. Puisi tentang rakyatku iku mau. Baru Mbah Gus Dur Pak Amin Rais jak mencak medun ganti Bu Mega. Kabar Bu Mega ya sing kelima ya Pak SBY lah ya. Sing kelima Pak SBY. Apa yang sing lali sih tak meneh. Piye iki aku iki? Pak SBY menang suara terbanyak. Oh iya lali. Pak B.J. Habibie lur. Yang kelima Pak B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie ini tentunya beliau adalah seorang saintis. Ini sudah levelnya sudah berbeda lagi. Jika tadi jalur spiritual, ini udah jalurnya adalah jalur scientific, dan tidak banyak orang seperti ini. Nah, raja-raja dahulu juga kebanyakan itu spiritual ininya. Raja-raja dulu ya, ada raja Hayam Wuruk, ada raja atau sultan-sultan serta khalifah dahulu itu puncak tertinggi yang ia gapai itu jalur spiritual. Namun yang jalur saintifik ini raja-raja terdahulu juga jarang ya. Baik Majapahit maupun Pasundan maupun Kesultanan dan sebagainya. Nah ini untuk ke-6 ini puncak tertingginya adalah scientific. Selanjutnya yang ke-7 Pak Insinyur Joko Widodo. Nah tentunya adalah puncak level tertinggi juga spiritual, yaitu ketawaduan. Memang sebenarnya orang Jawa ini presiden ke-7 ini. Selanjutnya yang ke-8 ini karena basic presiden ke-8 adalah militer ya. Tentunya kalau saya lihat adalah puncak tertingginya adalah kesatriaan seorang hamba Allah. Jadi kesatria sebenarnya, kesatria. Jadi kalau kita runtut 1 sampai 7 yang kesatria itu ya yang ke-8 ini. Kalau kita dulu ada peristiwa Sumpah Palapa, kita juga harapkan nanti di yang ke-8 ini ada Sumpah Palapa juga. Wes ngalor ngidul iki lur, untuk menutup
perbincangan kita kali ini kita garis bawahi dulu. Ayo sama-sama selaku putu-putu daripada Mbah Nun kita temukan kaidah-kaidah sosial, kaidah-kaidah kebudayaan yang dirumuskan oleh Mbah Nun dalam bentuk tulisan maupun peristiwa yang dialami oleh Mbah Nun ke dalam sebuah kaidah yang nantinya kita bisa mengambil faidah daripada kaidah tersebut dalam kehidupan kita saat ini dan untuk anak cucu kita di akan datang. Oh, wah kurang duwe putu ya. Yo anak cucunya Mbah Nun di akan datang. Nah, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kita bacakan puisi daripada guru daripada para sastrawan di Indonesia, yaitu Mbah Umbu Landu Paranggi almarhum, yang berjudul Apa Ada Angin di Jakarta. Langsung saja ya lur ya. Apa ada angin di Jakarta, seperti dilepas desa Melati. Apa cintaku bisa lagi cari akar bukit Wonosari, yang diam di dasar jiwaku terlontar jauh ke sudut kota. Kenangkanlah jua yang celaka orang usiran kota raya. Pulanglah ke desa membangun esok hari, kembali ke Huma berhati. Nah, ini sebenarnya adalah puisi untuk Pak Presiden ke-8 ini. Mudah-mudahan Pak Presiden bisa menerapkan isi daripada puisi ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk syarah penjelasan dari puisi ini, Mbah Nun sudah menjabarkan panjang lebar di buku ini. Tentunya tidak bisa saya bacakan ya, nanti kena copyright, saya malah dituntut sama penerbit atau apalah gitu, malah tukang deres dituntut royalti, piye lah gue pupuk larang, sangel lah pokoknya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah mohon kiranya dimaafkan dan dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena cinta yang aku terima serpihan surga, rasa itu dan senyumanmu sebening senja.